Kenapa asisten sialan itu selalu mengikuti kemanapun Alex pergi? Aku tak bisa melancarkan rencanaku kalau begini. Batin Marissa, dia menatap Roy dengan tatapan tajamnya. Sedangkan Roy, pria itu berdiri kaku di samping tuannya. Dia menyeringai, tahu kalau Marissa tak suka dengan keberadaannya, sudah bisa ditebak wanita itu keberatan dengan kehadirannya di sini, karena dia tak bisa melancarkan rencana liciknya. Sudah kuduga, wanita itu pasti punya rencana untuk menjebak tuan muda. Untung saja aku ikut, kalau tidak pasti wanita itu akan sangat senang. Batin Roy. Bagaimana keadaanmu Marissa? Tanya Smith datar, bahkan tak ada raut kekhawatiran sedikit pun di wajah pria itu. Orang tua Marissa saling melirik, kemana Smith yang hangat. Kenapa pria itu kini berubah? Tidak, aku sudah tidak apa-apa, hanya masih sedikit pusing. Lain kali jangan bertindak bodoh dan mencelakakan diri sendiri, meski sebenarnya aku tak peduli kau mati sekalipun. Ucap Smith pedas, membuat kedua orang tua Marissa membulatkan matanya. Smith benar-benar seperti orang lain sekarang. Maksudmu? Tanya Marissa. Jangan berlagak bodoh Nona Marissa, aku tahu semua masalahmu. Dek. Sepertinya orang tua Marissa baru tahu kenapa sikap Smith pada putrinya berubah 180%. Jangan mengarang Alex, aku tak punya masalah apapun kecuali dengan oge kesayanganmu itu. Maksudmu Amelia? Serendah itukah dirimu hingga punya masalah dengan seorang karyawan? Tanya Smith dengan seringainya, belum tahu saja kalau Amelia adalah pawangnya Smith. Dia berusaha merebutmu dariku. Sejak kau menjadi model, aku sudah kehilangan dirimu. Jadi kau tak berhak mengaturku lagi, kalaupun bukan karena seseorang memintaku menjengukmu aku takkan sudi kemari dan menemui wanita seperti dirimu. Ucap Smith. Air mata Marissa menetes. Dia tak menyangka laki-laki yang dulu begitu mencintainya kini berbalik menjadi membenci dirinya dan itu karena kebodohannya sendiri, mengabaikan pria itu demi mengejar dunianya sendiri. Hingga dia lupa kalau Smith juga manusia yang punya perasaan, kesabarannya juga ada batasnya. Jangan menangis Marissa, tak ada gunanya menangis sekarang. Mau kau menangis darah pun aku takkan pernah kembali, begitu juga dengan perasaanku. Aku sudah menjengukmu dan kau baik-baik saja. Aku pergi dulu. Pamit Smith, lalu dia pergi diikuti Roy di belakangnya. Melihat Smith pergi, Marissa menangis histeris. Dia tak mau kehilangan Smith, selain karena dia mencintai pria itu dia juga tak ingin kehilangan tambang emasnya. Diam kau, berisik sekali. Pekik Arya, papanya Marissa. Bagaimana aku bisa diam saja saat melihat Smith seperti ini? Aku tak mau kehilangan pria itu. Teriak Marissa. Lalu kau ingin apa sekarang hah? Kau tahu bagaimana Smith, dia pria yang tegas dan teguh pada pendiriannya. Papa harus ke rumah Tuan Joseon. Jawab Marissa. Untuk apa? Tanya Arya. Membujuk Tuan Joseon untuk segera menikahkan aku dengan Alex. Kau gila Marissa? Memang, aku gila jika harus kehilangan ladang emasku. Itulah yang membuat Smith membenci dirimu, kau wanita matre. Sindir Arya, bahkan papanya saja merasa malu punya anak seperti Marissa. Pa, sudah cukup Marissa, sudah cukup kau membuat aku malu, mau ditaruh di mana mukaku hah? Skandalmu itu saja sudah membuatku malu setengah mati, jika Smith sudah tak mau denganmu sudah relakan saja. Cari pria lain untuk jadi mangsamu. Lakukan apapun yang kau inginkan, aku malu dan tak ingin peduli lagi padamu. Jangan libatkan aku dalam skandal atau masalahmu, aku sudah muak. Mulai saat ini hiduplah sendiri, jangan pulang ke rumahku. Rumah itu akan tertutup untukmu. Tegas Arya, dia menarik lengan istrinya dan pergi meninggalkan Marissa yang mematung. Arregegegehah, teriak Marissa. Dia menjambaki rambutnya dan melempar semua benda yang ada di dekatnya hingga menimbulkan suara gaduh. Dokter dan suster segera menghampiri ruangan rawat Marissa dan menyuntikkan obat penenang. Amelia pulang ke apartemen dengan langkah malasnya. Dia malas pulang karena Smith juga tak akan pulang, kalaupun pulang pasti larut malam.
Tapi tak sangka, saat masuk ke dalam dia melihat Smith sedang menonton televisi, pakaiannya juga sudah berubah menjadi pakaian rumahan. "Tuan," panggil Amelia, membuat Smith menoleh dan tersenyum manis. "Sudah pulang sayang." Smith mendekati Amelia dan memeluk tubuh gadisnya. "Kau sudah pulang? Bukannya Tuan ke rumah sakit menjenguk Nona Marisa?" tanya Amelia. "Wanita itu sudah baik-baik saja, jadi untuk apa aku tetap di sana, lebih baik aku di sini menemani gadis cantikku." Smith mengusap puncak kepala gadisnya dengan lembut, sesekali menciuminya. "Oh, baiklah Tuan." Amelia membalas pelukan Smith tak kalah erat. Mandilah, besok kita pulang ke kampungmu ya. "Benarkah Tuan?" tanya Amelia dengan mengerjapkan matanya lucu. "Berhenti bertingkah lucu di depanku sayang, aku gemas dan ingin menerkam dirimu," ucap Smith dengan senyuman nakalnya. Apapun topik pembicaraannya pasti ujung-ujungnya ke arah hal mesum. Smith menggendong Amelia membawanya ke kamar, Amelia hanya bisa pasrah mau bagaimana lagi. Lagipun ini sudah tugasnya melayani setiap keinginan pria tampan yang menjadikannya simpanan. Sedangkan di rumah sakit, Gerald kembali menjenguk Marisa. Dia ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Pria itu membuka pintu dengan perlahan, dia melihat Marisa sedang duduk melamun, mungkin memikirkan bagaimana nasibnya ke depannya. Mungkin jadi gelandangan. "Hani," "Oh Gerald, kau kemari sayang." sambut Marisa, wanita itu bangkit dan menghambur memeluk tubuh tegap Gerald. "Kau sudah baik-baik saja?" Marisa menganggukkan kepalanya di dalam dekapan pria itu. "Kalau untuk bermain?" tanya Gerald dengan senyum mesomnya. Marisa tersipu dan memukul pelan dada bidang pria itu. "Kita harus segera melakukan misi kita sayang, Smith semakin curiga padaku. Sebelum hubungan kita terbongkar." "Baiklah, sekarang kamu istirahat saja. Apa kau sudah boleh pulang?" "Sudah, ini jarum infusku pun sudah dicabut," jawab Marisa. Gerald menarik tangan Marisa dan membawanya keluar ruangan. "Lihat saja Smith, sekarang tujuanku hanya satu, yaitu menghancurkan dirimu apapun caranya." "Bagaimana perusahaan kalau Pak Roy ikut, Tuan?" Tanya Amelia, dia masih berada di dalam dekapan hangat pria itu. Tubuh mereka masih sama-sama polos, hanya tertutupi kain selimut. "Kenapa kamu begitu khawatir sayang? Aku saja pemilik perusahaan, santai aja tuh," jawab Smith. Dia malah kembali menciumi leher gadisnya, membuat Amelia menggeliat geli. "Tetapi Tuan, bagaimana kalau Tuan Besar tiba-tiba datang ke perusahaan dan Tuan tak ada?" "Jangan khawatir dengan hal-hal semacam itu sayang, kalau kamu mau pulang ayo pulang, aku ikut," ucap Smith, nadanya seperti merengek di akhir ucapannya. "Baiklah Tuan Bayi Besar. Pengen ini boleh? Sebelum mandi." Tunjuk Smith ke arah dua gundukan kenyal dengan puncak yang kemerahan. Amelia tersenyum simpul saat melihat wajah pria itu. Dia merasa tak enak dengan perutnya. Smith menuruti permintaan gadisnya. Dia bangkit dari tubuh mungil gadisnya itu dan membiarkannya pergi ke kamar mandi. Amelia masuk ke dalam kamar mandi dan segera mengunci pintunya dari dalam. Dia terkejut bukan main saat melihat darah di celananya. Kenapa harus datang sekarang? Tuan Smith pasti bad mood parah," gumam Amelia. Dia tahu bagaimana Smith. Setelah menyusu dia pasti melanjutkan dengan kegiatan panas yang membuatnya kelelahan. "Duh, gimana ini ya? Mana aku gak punya stok pembalut, masa nyuruh Tuan Smith beliin, kan gak mungkin." Amelia panik, dia berjalan mundar-mandir seperti setrikaan. "Sayang, kenapa lama?" tanya Smith dari luar. Mendengar itu Amelia terlonjak bukan main, di lain sisi dia ingin ganti, tapi dia takut tuannya itu marah kalau tahu dia malah datang bulan. "Amelia, kamu baik-baik saja sayang?" "Buka pintunya sayang," ucap Smith lagi. Amelia menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dia memutar anak kunci dan membuka pintunya. Smith menatap gadisnya lekat, terlihat bulir-bulir keringat membasahi keningnya. "Kenapa sayang?" tanya Smith, dia mengusap keringat di kening gadisnya.
Perut saya, Tuan. Kamu salah makan atau apa? Tanya Smitu dengan nada khawatir. Saya datang bulan, Tuan. Ucap Amelia lirih. Sontak saja mendengar ucapan gadisnya membuat senjatanya yang sudah bangkit dan berdiri dengan gagahnya lemas seketika. Kenapa harus sekarang di saat aku menginginkan dirimu, sayang? Keluh Smith dengan wajah muramnya. Maaf, Tuan, tapi saya pun tidak tahu kalau saya akan datang bulan sekarang dan... Dan apa, Amelia? Tanya Smith dengan tatapan tak biasanya. Saya tak punya pembalut, bisakah Tuan membelikannya? Ucap Amelia takut-takut. Apa? Aku CEO perusahaan iklan disuruh membeli pembalut. Mau ditaruh di mana wajah tampanku ini, Amel? Tetapi kalau tidak memakai pembalut nanti bocor kemana-mana, ucap Amelia pelan, tangan berkeringat dingin. Smith pergi dari kamar dengan membanting pintu cukup keras, hingga membuat Amelia terlonjak kaget. Tuh kan dia marah, aduh bakalan sulit ini kalau udah begini. Di bawah, Roy baru saja akan masuk ke dalam unit tuannya, tapi bertepatan dengan itu Smith juga hendak keluar. Tuan. Wah, kebetulan sekali kau datang. Sepertinya Tuhan memang memberikanmu untuk penolongku di saat genting seperti ini. Ucap Smith dengan senyum jahilnya. Roy menghela nafasnya, tuan mudanya jadi banyak omong sekarang. Biasanya dia tak suka berbasa-basi, berbeda dengan sekarang. Ada apa, Tuan? Tolong belikan pembalut untuk Amelia, dia datang bulan. Jeder. Kedua mata Roy melotot setelah mendengar permintaan tuan mudanya. Sudah cukup baginya kejadian waktu dikerubuti emak-emak rempong gara-gara disuruh membeli make up wanita, sekarang lebih parah lagi. Itu kan barang pribadi wanita. Berani sekali kau melotot padaku, Roy. Suara bariton itu membuat Roy menstabilkan matanya sebelum kena semprot lagi. Pergi dan beli yang paling lembut, sama ada sayapnya. Memangnya Nona Amel mau terbang ya, Tuan? Tanya Roy polos, dia mana tahu kalau pembalut ada sayapnya kan? Karena gak pernah beli, buat apa dan buat siapa? Jangan banyak tanya dan cepatlah beli, sebelum aku tendang kau dari sini. Roy menengadahkan tangannya ke hadapan Smith seperti meminta sesuatu. Apa ini? Uangnya mana, Tuan? Tanya Roy dengan wajah lesunya. Pakai uangmu dulu, nanti aku ganti. Cepatlah, moodku sedang berantakan. Tuan. Apalagi Roy Aditya, cepatlah pergi. Brak. Smith menutup pintu dengan kuat hingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Roy mendengus kesal karena tuannya itu semakin seenaknya saja. Padahal dia cuma mau bilang kalau tubuh tuannya itu terekspos karena tali baterobenya terbuka, tapi dia malah mendapat hadiah bantingan pintu. Roy berjalan gontai kembali turun dengan mood yang berantakan juga, dia sebal sekali dengan tuan mudanya itu. Sampai di minimarket terdekat, Roy segera pergi ke etalase yang memajang barang pribadi wanita itu, di mana pembalut berbagai merek dan harga berderet membuatnya bingung. Yang mana ini? Ternyata banyak sekali merek barang begini, buset harganya ada yang ratusan ribu. Tak lama datang karyawan minimarket, segera Roy memanggilnya dengan malu-malu bertanya. Mbak, merek pembalut yang bagus, lembut terus ada sayapnya yang mana ya? Tanya Roy, wajahnya memerah menahan malu. Kalau saja ini bukan permintaan sang tuan muda, demi apapun dia takkan mau membeli barang itu. Memalukan sekali. Yang ini yang paling bagus, Kak, harganya standar, tadi kapasnya lembut dan gak keras. Di dalamnya juga ada gelnya jadi gak bakal tembus, terus ada sayapnya juga. Jawab karyawan wanita itu dengan senyum ramahnya. Saya beli 5 ya, Mbak. Baik, mari ke kasir. Ajak karyawan itu. Totalnya 500 ribu, Kak. Roy segera membayar belanjaannya, bahkan hanya untuk 5 bungkus pembalut saja harganya setengah juta. Ini terlalu banyak, Kak, hanya 5 lembar saja. Ambil saja, itu tips dari saya. Terima kasih. Roy segera meninggalkan minimarket, meninggalkan karyawan wanita yang terus tersenyum menatap lembaran uang di tangannya. Roy sampai di apartemen dan segera masuk ke unit tuan mudanya. Tuan, ini Pam,
Roy menghentikan ucapannya saat dia melihat tuannya tengah bercumbu mesra bersama gadisnya dengan gadis itu yang berada di pangkuannya. Amelia yang sadar akan kehadiran asisten pria itu segera melepas ciumannya dan turun dari pangkuan Smith. Kau mengganggu Roy, gajimu aku potong 50%. Maaf tuan, saya hanya ingin memberikan ini. Ucap Roy dia menunjukkan 2 kresek besar berisi pembalut. Amelia tak tahan dan tawanya lolos membuat kedua pria itu saling melirik dengan dahi yang berkerut. Kenapa tertawa? Tanya keduanya kompak. Kenapa banyak sekali? Lagipun datang bulan itu hanya 1 minggu, bukan 1 tahun. Jawab Amelia dengan sisa tawanya. Lalu ini harus dikemanakan? Sudah terlanjur saya beli. Gak apa-apa buat stok aja, sepertinya cukup untuk setahun. Jawab Amelia jahil.